Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya, dengan Sepat Radio gitu ya. Kita saat ini akan membahas materi selanjutnya, yaitu impuls dan momentum ya. Sebelumnya gimana kabarnya saat ini, hari ini? Apakah sehat ya? Pasti sehat ya. Kalau kalian atau Anda mendengarkan suara saya, insya Allah akan sehat. Ya, kalau cara berpikirnya sehat lah, insya Allah sehat dalam keadaan apapun ya. Jadi apa sebenarnya yang membuat kita sehat atau yang membuat kita sakit? Itu intinya memang tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi pada kita. Padahal pada setiap kejadian, pada setiap keadaan yang menimpa kita, kejadian atau kegiatan atau apalah yang sedang kita kerjakan atau yang sedang kita lalui, itu semuanya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya, ada hikmahnya. Sehingga kalau kita bisa mengambil hikmahnya dari semua apa yang terjadi pada kita, apa yang semua kita alami, insya Allah tidak akan menjadikan sakit, tidak akan menjadikan beban pikiran, semuanya akan enak dijalaninya. Dan kita jalan apa adanya saja ya, kita mengambil enaknya ya, jangan diambil pusing hal-hal yang kurang baiknya gitu ya. Oke, malah ngelantur ya, kepanjangan itu basa-basinya gitu. Mudah-mudahan ya dipahami, ada manfaatnya. Oke, kita saat ini akan mempelajari tentang impuls dan momentum ya. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar kata momentum ya. Tapi kalau mendengar kata impuls, cara menulisnya IMPULS ya. Nanti Bapak kasih linknya juga ya, biar kalian selain kalian mendengarkan suara Bapak, yang mendengarkan apa konsep yang ada dalam impuls dan momentum itu ya. Sebelum kita ke rumusnya, ke persamaannya, kita secara konsep fisikanya harus apa. Sebetulnya fisika itu sangat mudah sekali. Yang sulit itu yang rumit memang ketika kalian nanti ada soalnya harus dikerjakan secara matematis ya. Nah itu memang mudah, tapi memang memerlukan pemikiran yang memporsir energi yang lebih, sehingga orang itu kebanyakan malas ya untuk mengerjakan itu. Nah padahal kalau belajar fisika, konsep fisikanya itu mudah dan enak dipahami ya. Ini makanya Bapak melalui Sepat Radio ini mencoba memahamkan kalian mengenai apa itu impuls dan apa itu momentum, sehingga bisa terbayang oleh kalian konsepnya atau pemahamannya, impuls itu dan momentum itu. Sehingga kalau kalian sudah paham konsepnya secara intisarinya, secara benang merahnya, insya Allah nanti pada saat mengerjakan soal-soalnya kalian akan mudah gitu ya. Oke, kita ke apa dulu nih? Kalau ke impuls itu kan ya memang boleh impuls dulu, boleh momentum dulu lah. Yang sering kita dengar kata momentum ya. Nah, biasanya kita kalau mendengarkan sebuah ceramah atau sebuah peribahasa atau kata-kata begini kan, misalkan dalam suatu kegiatan ada yang sambutan gitu ya. Nah sambutannya itu begini biasanya. Oke para hadirin, mudah-mudahan gitu kan, kegiatan ini bisa menjadikan sebuah momentum ke depannya menjadi lebih baik kan. Nah, kata-kata momentum di situ itu menunjukkan bahwa kegiatan itu menjadi menjadi titik awal perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi momentum itu apa sebetulnya?
Ya, momentum itu bisa dikatakan titik awal untuk meloncat lebih jauh. Ya, jadi kalau misalkan kita yang mudah contohnya begini. Ketika kalian mengikuti pelajaran olahraga, ya, di olahraga itu ada pelajaran lompat jauh, ya, loncat jauh apa lompat jauh, nah, pokoknya itu. Nah, pada saat kalian sebelum melompat kan ancang-ancang dulu. Nah, ancang berlari sampai pijakan terakhir dan kemudian kalian loncat. Nah, pada saat kaki menginjak tumpuan yang terakhir, menginjak tanah atau menginjak apalah, matras atau menginjak papan yang terakhir, pada saat tekanan yang terakhir itu di sana terjadi momentum. Jadi ketika pas akan meloncat jauh, nah di sana terjadi tolakan kaki yang terakhir. Nah disitulah terjadi momentum, ya, nah, gitu. Ya, di situ terjadi momentum sehingga tekanan akhir dari kaki tersebut menjadikan, menghasilkan apakah loncatan kita ini akan jauh atau loncatan kita ini akan dekat, nah gitu ya. Nah di situ terjadi momentum. Nah, momentum itu bisa diciptakan mungkin dengan cara kita berlari, dengan arah badan kita, nah gitu, dengan condongnya kemana, ya, dengan posisi tangan, posisi kaki bisa menentukan besar kecilnya momentum. Jadi kalau momentumnya besar pasti nanti loncatannya akan sangat jauh. Kalau kita kurang pengalaman atau kurang latihan atau kita baru pertama kali loncat jauh, ya kita belum tahu trik-triknya, ilmunya. Nah, bagaimana supaya menghasilkan momentum yang besar sehingga loncatan kita sangat jauh. Begitu. Kalau dilihat rumusnya, jadi momentum itu bisa diciptakan oleh dua faktor. Lihat ya rumusnya, momentum itu P. Lambangnya P. Kenapa P? Ya P itu bahasa Inggris lah gitulah, pressure gitunya, gitu, tekanan. Jadi P sama dengan M kali V, ya, massa dikalikan kecepatan. Jadi yang menyebabkan momentum besar itu adalah massa. Kalau massanya besar, pasti momentumnya besar, ya. Kalau massanya kecil, pasti momentumnya juga kecil. Contoh begini, yang loncat anak SMA dengan yang loncat itu anak SD. Misalkan ya, anak SD kan relatif tubuhnya lebih kecil atau massa badannya lebih rendah daripada anak SMA. Sehingga ketika meloncat, pasti akan lebih jauh yang massanya lebih besar. Oke, sok anak balita loncat, anak SMA loncat, pasti akan lebih jauh loncatan anak SMA karena memiliki massa yang lebih besar. Ada yang mengatakan kalau massa besar memang kalau massa besar mah tuh buru-buru loncatnya lompat gesek. Ya itu kalau memang kecepatannya rendah. Jadi momentum itu ada massa dan ada kecepatan. Yang mempengaruhi momentum adalah massa dan kecepatannya. Sehingga kalau kita ancang-ancang mau loncat jauh juga harus sambil berlari, ya, aba-abanya gitu, ya, nggak jalan kaki terus loncat jauh gitu. Makanya ada massa dikalikan kecepatan. Kalau massanya itu berat, nah massanya itu besar, ya, dan kecepatannya tinggi, pasti akan menghasilkan loncatan yang jauh, lompatan yang sangat jauh, gitu. Asalkan kecepatan dan massanya itu seimbang, ya. Selain kita memiliki massa yang berat, kecepatannya juga harus tinggi, gitu. Itu akan menghasilkan momentum yang besar. Iyalah gitu. Kalau ringan ya seperti apa, kapas gitu, kertas, ya walaupun kecepatannya itu ya, coba kapas atau kertas kita pantulkan ke tanah, manculnya ogenannya tidak akan jauh gitu. Berbeda dengan misalkan batu, ya, kita pantulkan gitu kan, mantulnya juga beda dengan kapas. Yaitu menunjukkan bahwa massa yang besar akan menghasilkan momentum yang besar. Kecepatan juga sama. Kalau kita pantulkan batunya pelan-pelan, ya mantulnya juga tidak terlalu mantul, ya. Tapi kalau kita lempar dengan kecepatan yang
besar, pasti mantulnya juga akan lebih mantul daripada pelan-pelan. Makanya persamaan dari momentum adalah massa dikalikan kecepatan. Itu momentum ya. Terus aduh capek nih ngobrol terus ya. Ngap-ngapan ya. Aduh. Yang kedua adalah impuls ya. Impuls ini seringkali kita mendengar kata gimana ya, kalau dulu itu ada majalah namanya majalah Impulsif ya, kalau Bapak pernah baca itu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Jadi impuls ini adalah ukuran. Kalian bisa ketik di Google impuls itu apa ya? Ukuran lama dan tidaknya kontak. Lama dan tidaknya terjadi kontak satu benda dengan benda yang lain. Contohnya begini, kita tabrakan, itu kan terjadi kontak satu benda dengan benda yang lain. Atau kita memukul tembok pakai tangan. Nah, itu adalah kontak bersentuhannya satu benda dengan benda yang lain. Nah, kenapa ketika tabrakan itu misalkan motor dengan motor atau motor dengan mobil, motornya rusak atau mobilnya rusak. Nah, itu salah satunya adalah terjadinya kekurangan impuls. Kenapa kita ketika menonjok tembok atau memukul tembok tangan kita sakit? Nah, itu salah satunya adalah kita kekurangan impuls. Jadi apa impuls itu? Contoh gini, kalau kita menonjok memukul tembok pakai tangan, kemudian kita memukul temboknya pakai sarung tangan atau pakai sarung tinju, nah, akan lebih sakit tidak pakai atau lebih sakit pakai sarung tangan, atau sarung tinju. Makanya para petinju itu pakai sarung tinju ya, supaya tidak sakit gitu, supaya tidak terlalu sakit gitu. Jika kalau memukul benda keras pakai sarung tinju ya lumayan tidak sakit. Kenapa itu? Satunya adalah karena impulsnya besar. Kalau kita pakai sarung tinju itu berarti impulsnya besar. Terus jadi nanti impuls itu apa ya kita jelaskan. Kemudian ketika kecelakaan kita pakai mobil, di sana misalkan mobilnya itu ada yang pakai airbag, ada yang enggak. Nah, kenapa pakai airbagnya gitu? Nah, kan kalau mobil tabrakan tuh seperti ada balon yang keluar gitu ya, melindungi tubuh kita. Nah gitu. Itu supaya kita tidak terbentur benda-benda keras yang ada di dalam mobil gitu. Nah, jadi maka diciptakan benda-benda halus ya. Sarung tinju kan halus supaya tidak sakit. Nah, jadi ketika sarung tinju itu kontak atau menyentuh tembok atau menyentuh kepala orang lain gitu, itu akan berbeda waktunya ketika kita memukul benda keras tanpa penghalang seperti sarung tinju. Kalau kita memukul tembok pakai tangan telanjang itu sakit karena kontaknya sebentar. Tapi kalau pakai pakai sarung tinju itu kontaknya lebih lama. Jadi kalau dilihat rumusnya, impuls itu sama dengan F dikalikan delta T. Gaya dikalikan selang waktu. Itu. Jadi impuls itu akan besar ya kalau gayanya besar dan selang waktunya lama. Itu. Makanya kita pakai sarung tinju, ketika sarung tinju itu menempel ke tembok ya, maka terjadi kontak yang lebih lama daripada tidak memakai sarung tinju. Terjadi delta T atau waktu yang lebih besar ya. Ketika pakai airbag itu kontak badan dengan airbag itu lebih lama daripada kontak badan langsung dengan bodi mobil misalkan. Makanya delta T itu selang waktu yang lama
mengakibatkan kita tidak terlalu sakit ketika berbenturan ya. Makanya bisa dikatakan impuls itu ya halus, ukuran kehalusan gitu ya. Jadi harus halus lah gitu ya dalam apapun gitu ya. Halus itu selang waktu, membutuhkan waktu. Jadi kalau kita misalkan kita menginginkan sesuatu atau kita menginginkan seseorang, nah itu jangan langsung cedak gitu saja, ditembak begitu saja ya. Kita perlu ada impuls ya, ada selang waktu ya, butuh waktu, butuh kesabaran. Nah itu adalah impuls, boleh dikatakan sangat impulsif. Nah itu sangat halus, sangat lembut. Nah gitu. Jadi kita menginginkan sesuatu harus dengan dengan penuh rasa impulsif banget. Nah gitu ya. Jadi agak jarang memang kata-kata impulsif itu, memang kadang-kadang ada kalau kita mendengarnya. Setelah membahas ini kita mudah-mudahan bisa paham ya apa itu impuls ya. Kejadiannya sangat impulsif, itu berarti kejadian itu sangat halus ya, tidak radikal, tidak pokoknya tidak menyakitkan dan lain sebagainya. Itu adalah menunjukkan bahwa nilai impulsnya besar gitu ya. Jadi lebih ke selang waktu yang agak lama supaya tidak menyakitkan. Jadi ketika airbag itu dipakai di mobil itu sebagai pengaman, ketika kontak dengan tubuh kita maka terkontaknya itu terjadi selang waktu yang agak lama. Kalau berbenturan dengan benda keras kan kenapa sakit? Karena selang waktunya sebentar. Ya, makanya kalau misalkan bodi mobil itu nilai impulsifnya itu besar, itu walaupun tabrakan dia tidak akan langsung rusak ya, karena bodinya itu memiliki nilai impuls yang bagus ya, nilai kehalusan. Walaupun tabrakan dia kembali lagi ke bentuk semula. Nah seperti itu, tidak sakit, tidak rusak bodinya. Nah, gitu. Jadi kalau bahan-bahan yang memiliki nilai impuls yang besar juga, bahan-bahan mobil itu akan lebih mahal daripada bahan-bahan yang keras. Kalau bahan-bahan yang keras ya tabrakan langsung patah biasanya. Tapi kalau yang nilai impulsifnya bagus itu tidak akan cepat rusak ya. Jadi kalau kita memiliki sikap impuls yang bagus juga tidak menyakitkan. Gitu. Oke, itu mungkin pembahasan kali ini mengenai momentum dan impuls. Biasanya mengenai impuls dan momentum gitu. Ada yang memberi judul impuls dulu baru momentum, ada yang memberi judul momentum dulu baru impuls. Tapi biasanya materi impuls dan momentum itu diberikan bersamaan karena ada hubungan keduanya. Nanti untuk hubungan keduanya ini kita bahas di lain waktu ya. Ini sudah agak panjang sekali pemaparannya ya. Jadi kalau terlalu banyak takutnya kalian tidak kurang kurang bisa menyimak dengan baik ya. Karena terlalu banyak, lebih baik sedikit tapi paham dulu. Nanti kalau ada misalkan ada pertanyaan atau kurang paham atau mau menambahkan, silahkan boleh langsung di komen di sini di bawah ya. Boleh juga kalian japri lewat Telegram atau lewat WA ya. Bisa juga langsung komen di Google Classroom-nya. Oke, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang kalian tadinya tidak tahu menjadi tahu, ada ilmu baru ya yang membuat kalian bertambah wawasannya gitu. Kalaupun tidak ya mudah-mudahan apa yang Bapak bicarakan ini tidak membawa kesesatan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mudah dipahami. Itu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.